Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, yang terhormat Ibu Dr. Her Pratiwi MPD selaku pembahas, yang terhormat Bapak Dr. Rizwandi MPD selaku pembimbing 1, dan yang terhormat Bapak Ujang Effendi MPD selaku pembimbing 2. Di sini saya Indah Sulistiawati dengan NPM 17130530015 ingin memaparkan proposal skripsi saya dengan judul Desain Pengembangan Perangkat Pembelajaran Daring Kelas 4 Sekolah Dasar. Latar belakang masalah. Pada dasarnya, pembelajaran dari waktu ke waktu mengalami perubahan sebagai bentuk dari kemajuan teknologi dan pendidikan. Terdapat pula beberapa faktor yang dapat membuat perubahan pada proses pendidikan. Salah satunya adalah wabah yang terjadi pada suatu negara. Seperti yang kita ketahui, wabah corona yang saat ini sedang terjadi telah membawa perubahan yang cukup signifikan pada proses pembelajaran yang selama ini kita biasa lakukan. Proses pembelajaran dalam jaringan menjadi pilihan alternatif utama dalam proses pembelajaran saat ini. Karena metode daring yang kita lakukan adalah solusi darurat dan mendadak, hal ini menyebabkan perencanaan pembelajaran yang masih belum sesuai dan praktis bagi guru dan maupun peserta didik. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasar latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis dalam proposal, dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya perangkat perencanaan pembelajaran daring yang sesuai. Kemudian yang kedua, kurangnya kesesuaian perangkat perencanaan pembelajaran daring yang sesuai dengan lingkungan dan fasilitas peserta didik. Rumusan masalah. Berdasar latar belakang penelitian, peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti dalam perencanaan pembelajaran daring SD, maka disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana perencanaan pembelajaran daring sekolah dasar? Kemudian, bagaimanakah kelengkapan perangkat perencanaan pembelajaran daring di sekolah dasar? Tujuan penelitian. Berdasar penelitian di atas, maka penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan perencanaan pembelajaran daring sekolah dasar, kemudian menyediakan perencanaan pembelajaran daring di sekolah dasar. Manfaat penelitian. Terdapat dua jenis manfaat penelitian dalam penelitian ini. Pertama, secara teoritis, kemudian secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi terkait perencanaan pembelajaran daring yang berkenaan dengan kebutuhan kelengkapan pelajaran perangkat pembelajaran daring pada sekolah dasar. Kemudian secara praktis, yang pertama bagi lembaga, penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan referensi bagi sekolah untuk mengetahui kelengkapan dan kebutuhan sekolah dalam penyusunan perencanaan pembelajaran daring. Kemudian, yang kedua bagi guru, hasil dari penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai acuan atau bahan pertimbangan bagi guru sebagai upaya untuk koreksi dan perbaikan kualitas penggunaan perencanaan pembelajaran daring. Kemudian yang ketiga bagi penulis, penelitian ini akan membantu penulis sebagai calon pendidik untuk menambah pengetahuannya dalam perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian, keempat, bagi peserta didik, hasil penelitian ini akan membantu peserta didik untuk mendapatkan pembelajaran yang baik dan maksimal yang sesuai dengan kebutuhannya selama pembelajaran daring dilaksanakan. Kajian pustaka, belajar dan pembelajaran. Belajar menurut Huberti bahwa belajar merupakan aktivitas mental yang berlangsung di lingkungan serta memberikan dampak nyata kepada pembelajar. Hasil perubahan pengetahuan tersebut ditandai dengan adanya perubahan pada domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotorik. Sedangkan pembelajaran menurut Pane dan Sopang pada tahun 2017 adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, mengorganisasikan lingkungan yang ada di sekitar peserta didik sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan proses belajar. Oleh karena itu, kita dapat katakan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses yang lebih kompleks dari kegiatan belajar itu sendiri, dengan mengasosiasikan kegiatan mendidik dan transfer ilmu dari pendidik serta peserta didik. Perencanaan pembelajaran. Menurut Farida Jaya, perencanaan pembelajaran merupakan suatu gambaran umum tentang langkah-langkah yang akan dilakukan seorang guru dalam kelas pada waktu yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Nasution, inti utama perencanaan pembelajaran adalah pada pemilihan, penetapan, dan pengembangan variabel metode pembelajaran.
Dengan memanifestasikan pendidik sebagai target utama dalam perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran seharusnya dirancang dengan memperhatikan proses berpikir peserta didik, model, dan metode, serta materi yang dibutuhkan peserta didik untuk dapat mencapai kompetensi yang diinginkan dengan optimal. Pembelajaran daring. Menurut pendapat Yanti tahun 2020, pembelajaran daring merupakan pola pembelajaran yang merencanakan proses belajar untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan jaringan internet. Menurut Syarifuddin tahun 2020, pembelajaran daring harus direncanakan, dilaksanakan, serta dievaluasi sama halnya dengan pembelajaran yang terjadi di kelas. Maka oleh karena itu, inovasi penyusunan perencanaan pembelajaran daring yang sesuai dengan kebutuhan dan fasilitas pembelajaran daring yang dapat memudahkan proses pembelajaran sangat dibutuhkan. Perencanaan pembelajaran daring yang disusun haruslah memperhatikan dan menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian Sabtaningrum yang berjudul e-book tematik terpadu berbasis multikultural dalam kegiatan SHV atau School from Home. Kemudian penelitian yang kedua, penelitian Ananda tahun 2020 dengan judul pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis kearifan lokal untuk siswa sekolah dasar. Yang ketiga, penelitian oleh Astini dengan judul pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran tingkat sekolah dasar pada masa pandemi COVID-19. Yang kemudian penelitian oleh Nurjana dengan judul pembuatan media evaluasi pembelajaran online. Kerangka pikir. Pengembangan pembelajaran daring. Peneliti memilih pengembangan perangkat pada materi tema 7, indahnya keberagaman di negeriku, subtema 1, keberagaman suku bangsa dan agama di negeriku, kelas 4 semester 2. Kerangka pikir yang pertama di sini, seperti yang kita ketahui, adanya pembelajaran daring di sekolah dasar. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data materi tema 7 subtema 1. Dengan penurunan pengembangan RPP, pengembangan bahan ajar, pengembangan media, pengembangan LKBD, dan pengembangan instrumen penilaian. Metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pengembangan atau research and development dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan model pengembangan Brock and Gall seperti yang telah dijelaskan oleh Sugiono tahun 2019 dalam bukunya, bahwa pengembangan tersebut memiliki 10 langkah pengembangan, yaitu dimulai dari potensi masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi final produk, dan produksi massal. Fokus penelitian. Langkah-langkah pengembangan produk sesuai dengan langkah-langkah penelitian Brock and Gall. Akan tetapi, dalam penelitian ini, peneliti akan memodifikasi langkah penelitian dengan membatasi penggunaan langkah pengembangan dimulai dari langkah pertama hingga langkah kelima. Pembatasan ini dikarenakan pada penelitian ini, penelitiannya akan fokus pada pengembangan perangkat yang perlu digunakan dalam pembelajaran daring masa pandemi. Berikut langkah pengembangan. Pertama, pengumpulan data. Kedua, desain produk. Ketiga, validasi produk. Dan keempat, revisi produk. Desain perencanaan produk. Produk awal yang akan dikembangkan oleh peneliti adalah produk RPP. Produk RPP akan dikembangkan dan disesuaikan dengan metode pembelajaran daring serta kebutuhannya. Kemudian, bahan ajar. Bahan ajar akan disusun dengan menyesuaikan materi yang kemudian didistribusikan dalam bentuk soft file. Kemudian, media. Media sebagai perantara yang akan digunakan dalam pembelajaran ini oleh peneliti adalah media WhatsApp. Kemudian, LKPD. LKPD akan berisi kumpulan latihan soal yang disusun dengan sesuai indikator pencapaian yang ingin dicapai. Kemudian, instrumen evaluasi. Pada penelitian ini, instrumen evaluasi menggunakan Google Form. Teknik analisis data.
Proses analisis data merupakan proses penyusunan hasil pengembangan yang telah dilakukan peneliti untuk mendapat hasil yang valid. Dalam pengembangan produk perangkat pembelajaran analisis data melalui tinjauan dan saran yang diberikan oleh ahli sesuai dengan prosedur pengembangan. Tahapan awal penelitian dilakukan dengan pengumpulan data berupa referensi materi subtema 1, keberagaman suku bangsa dan agama di negeriku. Kemudian dilanjutkan dengan desain pengembangan perangkat pembelajaran daring. Setelah itu, tahapan yang dilakukan adalah dengan validasi dari para dosen ahli, sehingga kemudian diperoleh revisi produk. Berdasar hasil tahap-tahap yang telah dilaksanakan, maka akan dihasilkan produk akhir berupa format perencanaan perangkat pembelajaran daring untuk peserta didik kelas 4 sekolah dasar. Validasi desain. Validasi desain produk yang telah dikembangkan oleh peneliti akan meminta bantuan validasi desain oleh dosen ahli perencanaan pembelajaran dan guru SD kelas 4. Validasi desain produk akan dilakukan dengan cara penyerahan hasil produk yang akan dikaji kepada validator, kemudian akan dilakukan revisi sehingga mencapai hasil produk akhir yang valid dan baik untuk digunakan dalam pembelajaran. Sekian penyampaian proposal skripsi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.